Oke, jadi materi pertama kita berjudul Introduction to Data Science. Berikut adalah hal-hal yang akan kita pelajari pada sesi materi kali ini, yaitu definisi, tujuan, dan berbagai contoh penggunaan data science di kehidupan. Berbagai tantangan yang ada dalam data science. Bagaimana metodologi atau alur kerja proyek data science, dan role-role apa saja yang ada dalam industri data science. Jadi pertanyaannya, apa itu data science dan mengapa data science menjadi skill yang penting di zaman ini? Berdasarkan pengalaman dan hasil riset saya mengambil kesimpulan bahwa data science itu adalah ilmu atau bidang studi yang menggabungkan keahlian domain, ilmu komputer, dan pengetahuan matematika dan statistik untuk mendapatkan wawasan atau pengertian yang bermakna dari data, yang biasanya bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya akan menjelaskan definisi data science yang saya simpulkan ini secara perlahan. Yang pertama, sesuai dengan namanya, inti dari data science adalah data, di mana kalau tidak ada data, tidak akan ada data science. Sejak adanya internet, semua hal menjadi serba digital, di mana mengakibatkan semakin banyaknya data yang tersimpan dan tersedia. Sebagai contoh, email yang dikirim, video yang diunggah ke YouTube, foto yang diunggah ke Instagram, tweets di Twitter, data produk yang ditransaksi di berbagai e-commerce dan marketplace, browsing history, kemudian informasi pribadi yang disimpan pada saat membuat akun di berbagai aplikasi, dan masih banyak lagi. Contoh lainnya merupakan data yang terus-menerus bertambah setiap saat. Perusahaan-perusahaan juga sudah menggunakan software untuk membantu kegiatan perusahaan, sehingga data-data perusahaan tersebut sudah disimpan secara digital. Selain data yang sekarang sudah bertambah banyak, daya komputasi sekarang juga semakin kuat, di mana ini membuat kita dapat melakukan analisa yang lebih bermanfaat dari data yang ada, dan juga mengungkapkan berbagai pengetahuan yang baru. Inilah kenapa data science menjadi ilmu yang penting sekarang ini. Nah, yang perlu Anda ingat juga, tujuan dari data science adalah membantu menyelesaikan suatu masalah dan mengambil kesimpulan dengan menggunakan data, bukan sekedar asumsi saja, di mana ini membuat solusi dan keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan tidak subjektif. Sekarang, saya akan menjelaskan 3 skills utama yang diperlukan dalam data science. Yang pertama, keahlian domain adalah pemahaman mendalam terhadap suatu industri bisnis tertentu. Setiap bidang industri tentu memiliki permasalahan yang berbeda dan kebutuhan data yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada industri tersebut. Seperti contoh, masalah yang dihadapi industri perbankan tentu berbeda dengan industri kesehatan. Coba Anda bayangkan, andaikan ada seseorang yang mendapat tugas dari sebuah bank untuk mengurangi kasus terjadinya kredit macet di bank tersebut. Namun, orang ini tidak mengerti domain industri perbankan. Dia tidak paham bagaimana proses meminjamkan di bank dan terjadi bagaimana. Dia juga tidak tahu data apa saja yang dikumpulkan atau didapatkan dari setiap pengajuan pinjaman. Dia juga tidak tahu bagaimana metode yang sekarang diterapkan untuk menyeleksi ajuan pinjaman yang ada. Tentu orang ini akan bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan data yang ada, bukan? Itulah pertama, mengapa keahlian domain
menjadi salah satu ilmu penting yang dibutuhkan dalam data science. Yang kedua, ilmu komputer juga tidak kalah penting karena sekarang hampir semua data yang ada di dunia sudah disimpan secara digital di dalam komputer. Oleh karena itu, ilmu komputer akan sangat membantu kita dalam proses pengumpulan data, penyimpanan data, pengelolaan data, pengolahan data, analisa data, visualisasi data, serta pembuatan model machine learning beserta evaluasinya, dan masih banyak lagi kegunaan dari ilmu komputer. Tetapi sekarang sudah mulai bermunculan teknologi dan aplikasi seperti Tableau, Power BI, dan aplikasi lainnya yang membuat kita tidak harus menguasai ilmu komputer dan keterampilan pemrograman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Tetapi ilmu komputer dan keterampilan pemrograman tetap berguna dan dibutuhkan, karena ilmu ini juga melatih kita untuk berpikir secara logis dan terstruktur dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, pengetahuan matematika dan statistika juga sangat penting, karena akan dibutuhkan saat kita melakukan analisa data, membuat dan menguji hipotesis, juga dibutuhkan saat membuat dan mengevaluasi model machine learning, dan masih banyak lagi kegunaannya. Dan seperti yang kita tahu, hampir semua hal di dunia ini berhubungan dengan angka dan hitung-hitungan. Nanti ke depannya akan semakin jelas peran dari 3 skills ini dalam mengerjakan proyek data science. Berikut ini adalah penjelasan tambahan apa itu data science dari Wikipedia. Yang pertama, data science adalah gabungan bidang ilmu yang menggunakan metode ilmiah, proses algoritma, dan sistem untuk mengambil pengetahuan dan wawasan dari berbagai data, baik yang terstruktur maupun yang tidak. Nanti kita akan bahas apa itu data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Lalu kemudian, penjelasan yang kedua, data science adalah sebuah konsep untuk menyatukan statistik, analisa data, pembelajaran mesin, beserta metode-metode yang terkait, di mana bertujuan untuk memahami dan menganalisa fenomena sebenarnya dengan data yang ada. Lalu yang ketiga, data science adalah gabungan bidang ilmu yang berfokus pada pengambilan informasi dan pengetahuan dari kumpulan data yang biasanya berukuran besar. Di mana intinya kembali lagi saya ingatkan, data science itu adalah ilmu tentang bagaimana kita menggunakan data untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan membuat segala sesuatu menjadi lebih efisien dan lebih baik lagi. Setelah Anda sudah tahu apa itu data science, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan data science di beberapa domain. Yang pertama, di bidang perbankan. Data science membantu bank dalam berbagai hal seperti mengurangi terjadinya kredit macet, mengurangi terjadinya transaksi penipuan kartu kredit, membuat pemasaran menjadi lebih efisien, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, di bidang kesehatan, data science juga membantu dalam berbagai hal seperti dalam penemuan obat, prediksi penyakit, menambah keefektifan metode pengobatan, dan masih banyak lagi.